Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya telah kita tunaikan siyam Ramadan pada hari ini dan berjamaah kita tunaikan salat al-Isya dan tarawih ditutup dengan witir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yataqabbal minna siyamana wa qiyamana, menerima puasa-puasa kita dan juga salat-salat kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berada pada tafsir surat-surat pendek di juz yang ke-30. Insyaallah taala setelah kita kemarin mengenal sedikit dari surat An-Nasr, sekarang kita akan mengenal sedikit dari surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Adapun surah An-Nasr nazal ibtidaan. Surah An-Nasr turun secara ibtida dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada sebab tanya jawab dan tidak ada sebab sebuah kejadian. Akan tapi surah Al-Kafirun berbeda. Ya, surah Al-Kafirun itu Makkiyah wala Madaniyah. Makkiyah wa qila Madaniyah. Ada sedikit riwayat, adapun jumhur mufassirin ala annaha Makkiyah. Jumhur ahli tafsir mengatakan surah Al-Kafirun itu Makkiyah dan ada sebabnya, Ketika itu pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, pasukannya Abu Jahal, ya. Ada 3 orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang kedua Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth. Ini 3 pembesar musyrikin Quraisy yang permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sangat besar. Yang kita sebut pertama tadi Al-Walid ibn al-Mughirah adalah ayah dari Khalid bin Walid, ya. Akan tapi tidak sempat masuk Islam dan mati seluruhnya. 3 yang kita sebutkan tadi semuanya mati dalam kondisi kufar musyrikin, ya. Dan merupakan hal yang biasa ketika bukan hal yang aneh apabila seorang anak kemudian muslim, belum tentu orang tuanya muslim, atau orang tuanya muslim, belum tentu anaknya muslim. Makanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada selainmu, karena memang tidak ada jaminan, ya. Agama itu tidak ada jaminan dengan nasab, tidak ada jaminan dengan ijazah. Itu semua murni perbuatan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, 3 orang tadi, Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian siapa tadi namanya? Al-As ibn Wa'il dan Al-Aswad ibn Abi Yaghuth. 3 ini mendatangi Nabi Muhammad SAW menawarkan negosiasi, ya, negosiasi daripada ribut terus, ya. Mereka juga tidak ingin bertengkar dengan salah satu putra terbaik Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena mereka menawarkan negosiasi, ya Muhammad, na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahana alihatana. Alihatana sanah. Ya, kami menyembah Rabbmu, ilah kamu 1 tahun,
tapi kamu juga menyembah ilah kami aliyah, lebih dari ilah-ilah kami selama 10 tahun. Wanantur, kemudian kita lihat mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik, lebih bagus mana syariatnya, syariat kami atau syariat kamu. Maka turunlah ayat ini, ya turunlah ayat ini, dan ini merupakan bentuk turunnya ayat karena sebuah kejadian. Yang kemarin kita sudah sebutkan, turunnya ayat Al-Quran kemungkinan ada 3. Yang pertama soal dan jawab, yang kedua ibtidaan, begitu saja, tidak ada sebab. Yang ketiga sesuai dengan kejadian. Ini salah satu Al-Kafirun, itu surat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sebuah kejadian. Kemudian surat Al-Kafirun dibuka dengan kul, yang kita sudah sebutkan. Ya, semua ayat yang disebutkan di dalamnya kul itu, maka lafaz setelah kul ini lafaz yang maksud bidzatiha. Lafaz itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebut wallahu ahad. Lafaz ahad maksud. Nah, ahad itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, bahkan setelah hijrah. Anda tahu kisahnya Bilal bin Rabah, ya enggak? Ketika beliau diazab, apa yang beliau ucapkan? Ahad. Ahad itu syiarnya orang Islam. Ya, maksudnya satu dan selamanya cuma satu. Ya, ahad itu bukan hanya satu, tapi selamanya satu, tidak akan pernah menjadi dua, dengan kalimat yang singkat ahad. Ya. Jadi lafaz ahad itu maksud, oleh karena itu di dalam doa yang warid, lafaz nabawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bertawasul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ahad As-Samad. Ya, Al-Ahad, Antal Ahadus Samad, itu salah satu lafaz nabawi doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertawasul dengan nama Allah Azza wa Jalla Al-Ahad dan As-Samad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, itu juga maksud lafaz a'udzu birabbil falaq, itu juga lafaz yang maksud, ya. Kalau anda mengucapkan doa dengan tawasul terhadap nama Allah Azza wa Jalla Rabbil Falaq, maka itu lebih kuat, ya. Kemudian juga Rabbin Nas, ya, itu lafaz maksud. Nah, ini pun juga, ya. Qul wahai Muhammad ayyuhal kafirun, lafaz kafir itu maksud, tidak boleh diganti. Ya, lafaz kafir itu maksud untuk orang yang belum masuk Islam, tidak boleh diganti dengan istilah apa? Non-Islam, kemudian apa? Ya, itu boleh saja manusia punya istilah, tapi Allah Azza wa Jalla maksud dengan lafaz kafir. Ada hikmahnya, jangan khawatir. Ya, ada hikmah di balik itu. Dan banyak sekali orang-orang kafir yang ketika disebut kafir, dia meskipun emosi di awal disebut kafir kan jengkel, padahal memang kafir, terus apa? Harusnya nggak usah marah. Kafir itu artinya menutup diri. Kafir, ya, kafar itu artinya kafir. Kafir bahasa Inggris apa artinya? Ya, sampul. Iya, kafir itu penutup. Kafir bahasa Inggris itu mengambil dari bahasa Arab, salah kafir. Ya, al-kafir itu artinya menutup. Ya, jadi kafir orang yang menutup diri, harusnya nggak usah marah, memang menutup diri dan dakwah Islam. Ya. Dan lafaz ini maksud, tidak boleh diganti. Jangan sampai umat Islam kehilangan identitas, kemudian menyebut orang lain tidak lagi menggunakan istilah kafir. Ya, jadi antum paham ketika Nabi SAW diperintahkan qul ya Muhammad, katakan ayyuhal kafirun, maka lafaz kafir ini perintah dari Allah. Ya. Bukan istinbat para ulama, bukan, tapi menyebut fulan kafir itu perintah dari Allah Subhanahu supaya jelas ainal mu'min wa ainal kafir, mana yang mukmin dan mana yang kafir. Dan juga umat Islam, orang-orang yang beriman juga semakin yakin dengan identitasnya, semakin pede ketika mengatakan ana mukmin wa huwal kafir, maka dia memiliki percaya diri yang lebih baik. La a'budu ma ta'budun, ya. A'budu ini fi'il apa namanya? Ta'budun, a'budu, ta'budun fi'il apa? Mudhari, ya. Ya'budu, ta'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budani, ta'buduna, ya'budna, dan lain sebagainya yang antum sudah belajar bahasa Arab. Namanya fi'il apa? Mudhari, menunjukkan apa? Istiqbal, menunjukkan yang akan datang. Ya, menunjukkan yang akan datang. Dan juga tajaddud, terus menerus. La a'budu ma ta'budu. Saya perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selama-lamanya. Ya.
Wala antum abiduna ma'bud. Ini menggunakan abid. Kalau tadi a'budu, sekarang abid. Ya. Abid ini namanya apa? Dalam tasrif ilmu saraf namanya apa? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Namanya istilahnya isim yang bentuknya biasanya digunakan untuk wazn fa'il. Ya, isim fa'il. Wala antum abiduna ma'bud. Dengan akad yang kamu tawarkan kepada saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akadnya tadi apa? Nyembah setahun, saya nyembah setahun, kamu nyembah setahun. Wala antum abiduna. Kamu dengan model akad seperti ini tidak menyembah Tuhan saya karena Tuhan saya tidak menerima apa? Kesyirikan. Ya. Jadi kamu percuma ngomong saya sembah Tuhanmu setahun, nanti saya nggak mungkin bisa karena dari awal nilainya Islam itu ya, nilainya agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dicampur aduk antara agama tauhid dan kesyirikan itu nggak mungkin dicampur aduk. Jadi akad ini kalaupun dijalankan tetap saja kamu tidak menyembah Tuhan saya. Jadi percuma, bukan saya tidak mau gitu. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajak orang musyrik berpikir, coba dipikir akadmu tuh nggak bagus buat kalian sendiri. Kamu bilang akan menyembah Tuhan saya selama setahun. Pada hakikatnya tidak. Kenapa? Karena Tuhan saya tidak menerima kecuali tauhid, kecuali ahad. Nah kamu kesana iya, kesini iya. Jadi akad ini tidak ada gunanya. Ya, kamu tidak akan menyembah Tuhan. Saya pun kalaupun lakukan akad yang kalian tawar, tetap namanya saya tidak menyembah Tuhan kalian. Karena saya tidak mungkin mensyirikan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa ma ana abidun ma abadtum. Nggak mungkin saya menyembah Tuhan kalian dengan akad seperti ini, nggak mungkin ya. Jadi percuma. Jadi ini pelajaran besar bagi umat Islam. Ketika diajak negosiasi, diajak tawar-menawar itu jangan mudah emosi ya. Sesuatu yang kadang aneh buat antum atau ada masukan yang aneh, nasihat yang aneh, antum sabar dulu ya, sabar dulu, dicerna kemudian ditelaah. Kalau memang ada kesalahan dalam akadnya, insya Allah ta'ala orang yang menawarkan akan malu sendiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk sabar dan teliti terhadap tawaran-tawaran yang datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Ini lakum dinukum waliyadin. Kalimat din itu di surat sebelumnya muncul. Ya, kemarin surat An-Nasr apa kalimat din muncul di mana? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Baik. Kemarin kita sudah singgung di ayat An-Nasr ketika dikatakan masuk ke dalam agama Islam. Itu bayangan antum adalah kebanyakan kita. Bayangannya orang musyrikin pada rame-rame bersyahadat gitu ya. Padahal kita sampaikan kalau cuma bersyahadat buat mereka perkara yang apa? Gampang, perkara yang gampang. Ketika mereka masuk Islam, itu bukan cuma dua kalimat syahadat, tapi masuk ke dalam seluruh syariat. Berarti mereka mengorbankan jiwa, raga, harta buat Islam sudah totalitas. Sama lakum dinukum waliyadin. Agama saya itu totalitas. Agama kamu pun sama. Jadi nggak bisa dicampur adukan antara agama saya dan agama kamu. Ya. Kemudian din, ibadah, itu rukunnya ada 3 kita sudah sebutkan. Apa saja? Al-hub wal-roja wal-khawf. Ya. Kekufuran terhadap 3-tiganya ini menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama Islam, bisa juga tidak. Contoh al-hub, rasa cinta yang Allah larang, tapi kebanyakan umat Islam memberikannya ke sesuatu yang Allah larang. Contohnya rasa cinta terhadap orang kafir. Iya, berapa banyak orang Islam yang mengidolai pemain bola Nasrani, Yahudi, ya ada musyrikin, banyak sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala malah itu nau' minal ibadah. Sedikit bagian dari ibadah, tapi tidak sampai pelakunya dihukumi kafir. Tapi kufur terhadap beberapa syariat Islam. Ya. Ketika engkau memberikan, ketika seorang muslim memberikan rasa cintanya sesuatu yang Allah larang, ya, berarti dia sudah kufur terhadap sedikit bagian dari agama Islam, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam.
Sampai kalau dia membela orang kafir untuk merusak agama Islam, baru mayoritas para ulama hukumnya orang tersebut hukumnya kafir karena mendukung perlawanan terhadap agama Islam. Orang-orang munafikin ya, yang mendukung orang-orang Yahudi menindas Palestina dan lain sebagainya. Maka lakum dinukum waliyadin itu perintah dari Allah Azza wa Jalla agar dalam rasa cinta, benci dan harapan tidak kita serahkan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga perayaan-perayaan orang musyrik. Ya, perayaan orang-orang musyrik. Contohnya biasanya di daerah kita yang ramai itu daerah daerah Jalan Teri itu namanya perayaan apa? Ya topekong bangsanya ya perayaan-perayaan ya itu ya perayaan-perayaan agama-agama Konghucu dan lain sebagainya. Umat Islam tidak boleh hadir di sana ya. Kalau ada hadir di sana meskipun jualan dan lain sebagainya, maka terkikis sedikit ya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya totalitas ya. Ketika musyrikin Quraisy masuk ke dalam agama Islam, patung-patung semua sudah nggak ada, sudah totalitas. Nah, kalau kita beda, lisannya bersyahadat, tapi tidak ada totalitas dalam ibadah, masih nyambi-nyambi, ya, masih kadang kagum dengan syariat lain, lihat gereja, ya, lewat sebelahnya gereja dulu, apa ya gereja nih? Nggak boleh seperti itu. Itu termasuk memuji sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Ya, memang pendiriannya tidak boleh dihancurkan ya. Kaum ahli kitab yang berada di negeri muslim, rumah-rumah ibadah mereka selama tidak digunakan untuk memerangi umat Islam tidak boleh dihancurkan. Memang seperti, tapi umat Islam tidak boleh kemudian kagum terhadap gereja-gereja tempat ibadah-ibadah kaum musyrikin. Ada juga tempat ibadah kaum musyrikin seperti kelenteng dan lain sebagainya. Itu diadakan lomba-lomba yang pesertanya kebanyakan umat Islam ya, lomba menggambar misalnya untuk anak-anak usia SD, lokasinya di sana ya. Memang tujuan mereka itu supaya Anda merasa kagum dengan rumah ibadah orang-orang musyrik. Kembali diingatkan lakum dinukum wali, jangan mengidolai orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, jangan mengidolai syiar-syiar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Setiap agama ada porsinya masing-masing. Toleransi bukan mengatakan semua benar, tapi agama yang benar adalah agama Islam. Baik, kita cukupkan insyaallah taala, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.